Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum Ade Armando terhadap Sekjen PAN Edi Suparno terkait dugaan pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, beberapa hari yang lalu Ade Armando dan pengacaranya melaporkan Sekjen PAN, Pak Edi Edi Suparno, karena diduga atau menurut pihaknya Ade Armando telah mencemarkan nama baiknya dengan menuduh sebagai pelaku penodaan agama. Sementara belum ada satupun atau belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ade Armando adalah terpidana pelaku penodaan agama. Nah, oleh karena itulah atas cuitan dari Sekjen PAN ini yang menyatakan Ade Armando adalah pelaku atau penoda agama, tidak terima. Pihak Ade Armando tidak terima dan akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, perkembangan terakhir, Polda Metro Jaya sedang menyelidiki, menindaklanjuti laporan dari pihak Ade Armando ini. Sebelumnya, pihak PAN dan juga rekannya sesama anggota DPR RI mengatakan bahwa Edi Suparno tidak bisa digugat ke polisi di proses hukum karena yang bersangkutan adalah anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Namun hal tersebut nampaknya diacuhkan, diabaikan oleh polisi karena menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Edi Suparno di cuitannya itu adalah terlepas, tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislator DPR RI. Sekedar informasi bahwa hak imunitas itu adalah hak yang dimiliki khusus oleh anggota DPR RI di dalam menyampaikan pendapat. Yang mana hak imunitas itu atau hak kekebalan hukum itu membuat anggota DPR memang tidak bisa diproses hukum ketika dia menyampaikan pendapat-pendapatnya, ide-idenya, gagasannya, kritikannya. Namun ada catatan memang bahwa ketika itu disampaikan satu di dalam ruang rapat sidang mereka di gedung DPR RI atau di tempat yang lain, rapat resmi mereka, dan ataupun di luar gedung dewan, di luar rapat-rapat yang masih terkait dengan tugas pokok dan fungsinya anggota DPR RI itu. Jadi tidak setiap pendapatnya, tidak seluruh pendapatnya memiliki hak imunitas. Maka saya sepakat dengan Polri bahwa apa yang dilakukan oleh Edi Suparno menjas Ade Armando melakukan penodaan agama memang di luar tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Baik, saya baca ini perkembangan kasusnya yang di polisi Ini ditulis oleh CNN Polisi mulai selidiki laporan Ade Armando ke Sekjen PAN Edi Suparno. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum Ade Armando terhadap Sekjen PAN Edi Suparno terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini buntut cuitan Edi di Twitter yang dianggap menyinggung Ade. Meski dalam cuitan itu Edi hanya menuliskan inisial AA. Untuk laporan Ade Armando memang ada laporan polisi yang diterima Polda Metro kaitan dengan komentar dan cuitan di media sosial yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan kepada wartawan belum lama ini. Ia mengatakan nantinya penyidik bakal mendalami laporan tersebut termasuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor untuk dimintai klarifikasi. Prinsipnya, tiap laporan dari masyarakat ke Polda Metro akan kita berikan pelayanan dan akan kita tindak lanjuti, kata Zulpan.
Terkait hak imunitas Edi, Zulpan mengatakan hal itu hanya berlaku jika melakukan kegiatan dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan. Ya betul. Kalau pendapat-pendapatnya Edi Suparno atau siapapun anggota DPR RI terkait dengan tugas dan pokok fungsinya, tugas pokok dan fungsinya dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI sedang menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar sidang. Hak imunitas itu kan, itu hak yang dimiliki anggota DPR RI, tetapi terkait dengan kegiatan mereka sebagai anggota dewan dalam melakukan kegiatan, katanya. Oke, itu tindak lanjut kasusnya, buntut dari kasusnya Ade Armando yang banyak mendapatkan respon tanggapan dari sejumlah pihak termasuk Edi Suparno ini. Selain itu, Polda Metro Jaya kemarin juga sudah mengatakan sedang menyelidiki juga laporan yang dilayangkan oleh Guntur Romli terhadap dosen atau profesor UGM siapa namanya, Karna Wijaya karena menganggap telah berbau ancaman, mengcapture, memasang foto-foto orang termasuk Guntur Romli dengan tanda silang pada Ade Armando. So, yang lain adalah target. Nah, untuk itulah Karna Wijaya ini juga dilaporkan oleh Guntur Romli dengan tuduhan karena menganggap bahwa itu semua adalah sebuah atau bentuk dari ancaman kepada Guntur Romli CS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harkamat.